pemain Rusia gagal ke Arsenal. Arsenal dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan penyerang asal klub Rusia Rubin Kazan Kvaratskhelia. Winger asal Georgia itu telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Premier Inggris. Sebelum Arsenal, Everton lebih dulu tertarik dengan pemain berusia 21 tahun itu. Seperti dilansir media Italia, Ariana Folli, Arsenal menjadi yang terdepan untuk mendatangkan Kvaratskhelia di tengah minat dari Napoli. Kvaratskhelia disebut sangat ingin bergabung dengan Arsenal dan bersedia untuk hengkang ke London Utara pada musim panas mendatang. Namun, pihak Liga Premier diwartakan telah memblokir klub peserta dari perekrutan pemain yang dibebaskan oleh FIFA untuk menjalin kerjasama dengan klub lain imbas invasi Rusia ke Ukraina. Menangguhkan kontrak dengan Rubin, Kvaratskhelia kini tengah menjalani masa pinjaman di klub Georgia, Dinamo Batumi. Adapun pemain muda itu telah memiliki 13 caps di timnas Georgia dengan sumbangan 5 gol. Cody Gakpo cocok ke Arsenal. Mantan pemain Ajax, Kenneth Perez menyarankan Cody Gakpo agar pindah ke Arsenal. Menurutnya, The Gunners adalah klub yang tepat bagi winger VSB tersebut. Gakpo adalah pemain didikan Akademi VSB. Pemain berusia 22 tahun tersebut berhasil menembus tim utama klub Eredivisie tersebut mulai tahun 2018 lalu. Kini, Gakpo sudah dipercaya untuk bermain secara reguler di skuad utama VSB. Dia menjadi salah satu pemain andalan pelatih Roger Schmidt untuk mengisi lini serang VSB. Gakpo tampil sangat impresif bersama VSB musim ini. Dia sudah mencetak 16 gol dan 15 assist dari 37 penampilan di semua kompetisi bersama VSB. Arsenal kabarnya tertarik mengamankan jasa Gakpo pada musim panas mendatang. Perez menilai The Gunners sebagai klub yang tepat bagi sang pemain. Arsenal akan menjadi klub yang sangat bagus untuknya. Ini tentu saja bukan lagi Arsenal di masa lalu. Mereka berada di antara tempat ke-5 dan ke-10, kata Perez kepada ESPN. Mereka masih belum berada di sana, tetapi Anda tidak bisa melihat klasemen liga. Tahun lalu mereka finish di urutan ke-10. Jika mereka memiliki tahun yang baik, mereka akan finish ke-4. Arsenal kabarnya akan masuk bursa transfer musim panas mendatang untuk mencari penyerang baru. Pelatih The Gunners, Mikel Arteta menjelaskan apa yang dia cari dari strikernya. Dia bisa memasukkan bola ke gawang, itu prioritas nomor 1. Ancaman gol. Setiap tim yang sukses membutuhkan ancaman gol yang cukup dalam squad. Tanpa itu, Anda tidak punya apa-apa. Anda bisa memainkan sepak bola yang bagus, tetapi Anda membutuhkan ancaman gol yang cukup dalam di tim, kata Arteta kepada Sky Sport. Hal lainnya adalah dia harus melengkapi pemain lain yang kami miliki, secara pribadi dan di lapangan. Dan untuk itu, kami membutuhkan profil yang tepat. Kami membutuhkan profil di mana Anda dapat mengeksploitasi kualitasnya pada saat yang sama dengan kualitas yang sudah kami miliki. Jadi kami tidak perlu mengubah cara bermain kami lagi untuk beradaptasi dengan pemain tertentu. Dia harus memiliki usia tertentu, tingkat pengalaman tertentu, dan dia harus bisa datang ke sini dan bermain di bawah tekanan berada di Arsenal. Keuangan Arsenal menurun drastis. Arsenal telah tersingkir dari Liga Champions selama 5 tahun. Kunjungan terakhir mereka berakhir pada 2017 di tangan Bayern Munchen. Kembalinya Arsenal ke Champions cukup lama mengingat situasi keuangan mereka. Ini belum berakhir, tetapi kembalinya Arsenal dari jeda internasional dalam kondisi yang terbaik yang pernah mereka alami untuk waktu yang lama. Kembali ke Liga Champions setelah absen 6 tahun tampaknya semakin mungkin terjadi. Sejak awal Desember, hanya Manchester City dan Liverpool yang mengalahkan tim asuhan Mikel Arteta. Kenangan berada di dasar klasemen Liga Inggris di awal musim dengan cepat surut. Mereka unggul 3 poin dari Tottenham dengan 1 pertandingan tersisa di tabel papan Liga Inggris. Kekosongan di lapangan antara Spurs dan Manchester United yang berada di urutan ke-6 berarti bahwa The Gunners akan dapat kehilangan lebih banyak poin musim ini tanpa banyak konsekuensi. Data keuangan klub untuk musim 2020-2021 diumumkan pada akhir Februari dan itu sangat mengecewakan. Mereka melaporkan kerugian pasca pajak sebesar 107,3 juta pounds, terbesar dalam sejarahnya. Dengan pandemi menyumbang hingga 85 juta pounds dari kerugian tersebut. Semua ini terjadi terlepas dari kenyataan bahwa klub telah memberhentikan 55 karyawan. Subjek yang menjadi berita utama daripada penandatanganan pemain baru. Mengingat situasi keuangan ini, kembali ke Liga Champions akan cukup signifikan.
Kualifikasi untuk babak grup bernilai 15,64 juta euro, dengan setiap kemenangan bernilai 2,8 juta euro dan setiap seri 930.000 euro. Mencapai babak 16, di mana Arsenal terakhir berkompetisi di turnamen selama musim 2016-2017 bernilai tambahan 9,6 juta euro. Jadi, dengan asumsi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang di babak grup adalah 27,5 juta pounds, dan itu belum memperhitungkan 4 pertandingan kandang yang menguntungkan. Mencapai perempat final akan bernilai 10,6 juta euro lagi, atau 8,95 juta pounds dengan kurs mata uang saat ini. Ditambah pertandingan kandang lainnya dengan cepat bertambah dan keuntungannya tidak berakhir di situ. Arsenal harus berada di Liga Champions untuk meningkatkan peluang mereka mendapatkan keuntungan dari skema koefisien yang banyak dikritik. Ini akan memungkinkan klub dengan rekor kuat di Eropa selama 5 tahun sebelumnya untuk masuk jika mereka gagal kembali ke keadaan normal. Kedudukan Arsenal saat ini cukup buruk. Lalu, ada masalah kecil dari makna simbolis kembali ke kompetisi khusus ini. Antara 1998 dan 2017, Arsenal lolos ke Liga Champions 19 kali berturut-turut, dan ketidakhadiran mereka menjadi indikator paling mencolok dari kemunduran klub. Kualifikasi Liga Champions dapat membawa keuntungan ke pemilik klub, dan bagi para penggemar Arsenal, kembali menjadi tim top utama Eropa. Pengaruh finansial Covid telah menaikkan harga tiket musiman. Harga tiket musiman di Emirates belum dinaikkan dalam 7 tahun, tetapi akan naik sebesar 4% untuk awal musim depan. Meskipun mengalami penurunan dalam posisi liga selama beberapa tahun terakhir, tiket musim Arsenal termasuk yang paling mahal di negaranya. Kontrak baru Gabriel Magalhaes. Bos Arsenal Mikel Arteta telah memuji masa depan yang luar biasa di depan Gabriel Magalhaes karena The Gunners dilaporkan mempertimbangkan untuk menghadiahi sang bek dengan kontrak baru. Pemain asal Brasil itu telah bersama klub London Utara itu sejak pindah pada tahun 2020 dari klub Prancis Lille, dan dia telah muncul sebagai pemain kunci bagi klub. Pemain berusia 24 tahun ini telah membuat 60 penampilan di semua kompetisi sejauh ini untuk Arsenal, dan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain di daftar klub. Mantan bintang Dinamo Zagreb itu melanjutkan perkembangannya dengan sungguh-sungguh musim ini, dengan menjalin kemitraan yang sangat baik dengan Ben White. Penampilannya sangat bagus di London Utara sehingga dilaporkan bahwa dia bisa mendapat kontrak baru di Stadion Emirates. Satu orang yang akan senang dengan berita kemungkinan perpanjangan masa tinggal Gabriel di London Utara adalah manajer Arteta. Pelatih asal Spanyol itu sebelumnya memuji kemampuan sang bek dan juga memprediksi masa depan yang menjanjikan bagi pemain internasional Brasil tersebut. Berbicara pada September tahun lalu, dia berkata, "Kami tahu bahwa dia adalah pemain dengan masa depan yang luar biasa dan sudah memberi kami banyak hal. Dia telah beradaptasi dengan sangat baik di liga. Itu sebabnya kami menandatanganinya. Dia masuk, bahasanya jauh lebih baik dan dia bisa melatih dan berkomunikasi lebih baik dengan rekan satu timnya. Dia mengerti apa yang kami inginkan dan saya tidak berpikir itu menjadi jauh lebih sulit daripada bermain di sini di Liga Premier." Terlepas dari prospek kesepakatan baru, tampaknya ada sedikit perebutan bagi Gabriel untuk berkomitmen pada persyaratan baru. Kontraknya di Arsenal saat ini akan berjalan hingga musim panas 2025.